take the world. Halo semuanya, selamat datang di channel 24 Royal. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Brightburn. Brightburn sendiri menceritakan tentang sebuah keluarga yang hidup di suatu kota kecil yang mengalami hal aneh ketika anaknya tumbuh remaja. Anaknya ini memiliki kekuatan yang di luar nalar dan mulai melukai orang-orang di sekitarnya. Dan untuk seluruh alur ceritanya, mari kita simak di video berikut. Jadi di awal film ada pasangan suami istri yang sedang ingin membuat anak. Tapi hal itu harus tertunda karena mereka mendengar ada sesuatu yang jatuh di dekat rumah mereka. Jadi mereka pun tidak jadi membuat anak. Lalu kita diperlihatkan bahwa mereka sudah mengadopsi seorang anak yang mereka beri nama Brandon Breyer. Keluarga ini tinggal di kota kecil yang bernama Brightburn di negara Kansas. Setelah itu beberapa tahun berlalu hingga Brandon menganjak remaja. Brandon dan ibunya sedang bermain petak umpet di lumbung. Namun Brandon dilarang bermain di lumbung oleh ayahnya karena ada banyak paku di sana. Dan nama orang tua Brandon adalah Kyle dan Tori. Brandon sendiri adalah anak yang paling cerdas di kota ini. Walaupun dia hanya menggambar dan tidak memperhatikan gurunya, dia bisa menjawab ketika ditanya. Saat dia menjawab, ada yang membulinya, tapi ada juga seorang gadis yang membelanya. Dia bernama Kathleen. Di malam harinya ketika ibunya Brandon melukis, dia mendengar ada suara di luar rumahnya. Dia pun mengecek keluar dan ternyata suara itu dari lumbung. Dia pun pergi ke sana dan menemukan Brandon yang sedang ingin membuka suatu pintu yang terkunci. Dan dari dalam pintu itu ada sinar merah. Setelah itu dia pun menenangkan Brandon dan menidurkan Brandon lagi. Kyle pun bertanya kepada Tori apa yang terjadi. Namun Tori hanya mengatakan bahwa Brandon hanya tidur berjalan ke bawah saja. Keesokan harinya, keluarga besar Brandon merayakan ulang tahun Brandon yang ke-12. Di sini ada bibi Brandon yang bernama Meryl dan juga suaminya yang merupakan teman ayahnya Brandon yang bernama Noah. Noah memberikan kado berupa senapan, namun ayahnya tidak memperbolehkan Brandon memilikinya karena Brandon masih kecil. Brandon pun marah dan mereka pun memutuskan untuk pulang. Dan untuk mencarikan suasana ini, orang tua Brandon pun memutuskan untuk pergi camping keesokan harinya. Dan di saat akan berangkat, ada kejadian aneh yang dimana Brandon secara tidak sengaja mengunyah garpu hingga seperti itu. Dan di saat Kyle ingin memberitahu Tori tentang kejadian ini, ternyata Tori menemukan barang rahasia milik Brandon, yaitu gambar-gambar 18+. Namun di sini juga ada gambar organ-organ yang membuat mereka bingung kenapa Brandon menyukai hal-hal yang seperti ini. Setelah itu mereka pun sampai di tempat camping, dan saat berburu ayahnya mengatakan bahwa jika kau tertarik pada wanita, kau boleh mengungkapkannya. Tapi organ bukan bagian yang harusnya kau sukai. Kau boleh menyukai hal-hal yang ada di luar. Ya kalian paham lah ya. Dan kau boleh mendekati wanita jika kau suka pada wanita itu. Di malam harinya saat semua tidur, tiba-tiba Brandon menghilang. Dan ternyata dia pergi ke rumahnya Kathleen. Dia hanya ingin lebih dekat dengan Kathleen, namun Kathleen malah takut hingga mengadu ke ibunya bahwa ada stalker atau penyusup lah. Kembali lagi ke hutan. Orang tua Brandon sedang mencari keberadaan Brandon dan singkat cerita mereka menemukannya. Saat ditanya dia kemana, Brandon menjawab baru saja buang air kecil. Keesokan harinya saat ayahnya ingin mengembalikan senjatanya ke lemari, dia mendengar ayam peliharaannya berkokok. Dia pun mengambil senjata karena mengira itu ulah serigala. Namun ketika dicek itu adalah Brandon yang sedang menatap ayam. Dia pun menyuruh Brandon untuk masuk ke rumah dan tidur karena ini sudah jam 10 malam. Di malam harinya Kyle mendengar suara ayam lagi, dia pun mengeceknya. Lalu dia pun kaget karena semua ayamnya ternyata sudah mati. Kyle mengatakan bahwa ini ulah Brandon, namun Tori tidak percaya. Keesokan harinya ketika Brandon di sekolah saat jam olahraga, Brandon terjatuh karena Kathleen tidak mau memeganginya dan mengatakan bahwa Brandon itu mesum. Dia pun disuruh oleh seorang guru untuk membantu Brandon berdiri, namun saat dia menggenggam tangan Brandon, Brandon meremas tangan Kathleen hingga patah. Setelah itu terjadilah pertemuan orang tua antar murid dan ibunya Kathleen yang bernama Erika marah besar dan menyuruh polisi untuk menahan Brandon. Namun pihak sekolah memutuskan untuk men-skor Brandon dan melakukan bimbingan BK. BTW guru BK di kota ini hanya bibinya Brandon saja, karena kota ini kota kecil. Setelah itu Tori mengatakan kepada Kyle bahwa Brandon pernah ke lumbung.
Kyle pun kaget apakah dia menemukannya. Tori pun menjawab tidak, dan di sini Kyle mengatakan bahwa Brandon tidak pernah terluka ataupun memar sejak bayi. Di malam harinya, Brandon seperti terhubung dan mendengar suara dari benda yang ada di dalam lumbung. Brandon pun pergi ke lumbung dan membuka rantai yang mengunci pintu itu. Dia pun bicara sendiri seperti kesurupan, dan ibunya yang melihat lumbung itu bercahaya langsung pergi ke lumbung itu dan melihat Brandon yang sedang terbang di atas benda itu. Saat didekati, Brandon pun terjatuh dan terluka untuk pertama kalinya karena tergores bagian dari pesawat yang membawa Brandon ke sini, dan pesawat inilah yang dibicarakan Kyle tadi. Setelah itu ibunya pun menjelaskan bahwa sebenarnya Brandon ditemukan di tengah hutan di dalam pesawat ini yang terjatuh dari luar angkasa. Brandon pun marah dan pergi dari rumah ini. Dia pergi ke tempatnya Kathleen, namun Kathleen mengatakan bahwa ibunya tidak memperbolehkannya untuk bicara dengan Brandon. Brandon pun mengatakan bahwa akan membereskannya, lalu menghilang. Setelah itu, Erica atau ibunya Kathleen yang sedang bekerja di restoran diteror oleh Brandon yang menggunakan topeng dan jubah. Erica memutuskan untuk sembunyi di dalam lemari besi, namun sayangnya Brandon dapat membukanya dan inilah yang terjadi. Keesokan harinya polisi pun datang memeriksa tempat ini, namun tidak menemukan tubuh Erica, tapi menemukan sebuah simbol di kaca. Di lain tempat, Brandon sedang diwawancarai oleh guru BK yang merupakan bibinya sendiri. Di sini bibinya harus mengatakan apapun yang dia tahu kepada sheriff. Di malam harinya, Brandon pergi ke rumah bibinya untuk mengatakan bahwa dia tidak boleh mengatakan apapun ke polisi. Namun bibinya menjawab tidak bisa, dia harus mengatakan apapun yang dia tahu ke polisi karena ini sudah tugasnya. Di malam harinya, saat dia mungkin ingin membunuh bibinya, dia malah ditemukan oleh Noah. Setelah itu, Noah pun memaksa Brandon untuk pulang, namun Brandon malah melawan, dan Noah pun terpental. Noah pun panik dan ingin melaporkan ini ke orang tuanya Brandon, namun di perjalanan dia diserang oleh Brandon hingga meninggal. Dan Brandon pun tidak lupa menggambar simbolnya. Di lain sisi, orang tua Brandon sedang bingung mencari Brandon kemana karena ini sudah larut malam tapi anak ini belum pulang. Tiba-tiba Brandon pun datang dan dia berkata bahwa dia baru saja main bola dan jatuh, jadi dia harus melepas bajunya. Dan di saat ibunya ingin membawakan bajunya, dia menolak dan langsung masuk ke kamarnya. Orang tuanya Brandon pun sadar bahwa Brandon berbohong dan mereka sadar bahwa harus mengambil tindakan karena merekalah yang merawat Brandon dari kecil. Jadi ini tanggung jawab mereka. Di malam harinya, Kyle bermimpi saat dia pertama kali menemukan Brandon di dalam pesawat itu. Dan saat ingin mengecek Brandon, tiba-tiba ada telepon yang berbunyi. Dan telepon ini dari Meryl, yaitu bibinya Brandon. Dia mengatakan bahwa Noah sudah meninggal karena kecelakaan. Mereka menduga Noah kecelakaan karena mabuk atau menghindari rusa. Dan Meryl juga mengatakan bahwa semalam Brandon dari rumahnya. Bukan bermain bola ya. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah dan mengatakan kepada Brandon bahwa paman Noah sudah meninggal. Namun ekspresi Brandon hanya biasa saja sambil memakan serealnya. Kyle menduga bahwa Brandon ada di sana dan harusnya tahu apa yang terjadi pada Noah. Namun Brandon tidak menjawab dan ingin pergi ke kamarnya. Kyle pun memegangi Brandon dan menyuruhnya berhenti. Namun tiba-tiba Kyle terpental. Ibunya pun menenangkan Brandon dan menyuruhnya untuk kembali ke kamarnya. Ayahnya yang masih penasaran dengan Brandon pun mengecek kamar Brandon saat Brandon sedang mandi dan dia menemukan baju yang ada darahnya. Dia pun mengatakan kepada Tori bahwa Brandon lah yang membunuh Noah. Namun ibunya Brandon tetap membela Brandon karena dia sangat sayang kepada Brandon. Di lain sisi, ada polisi yang sedang mengecek-ngecek berkas kejadian akhir-akhir ini dan menyadari bahwa ada simbol BB di setiap kejadian. B terbalik gitu. Keesokan harinya, ayahnya Brandon dan Brandon memutuskan untuk pergi berburu hanya berdua. Dan saat mereka pergi berburu, ada polisi yang datang ke rumah dan mengatakan bahwa di setiap kejadian ada simbol BB yang bisa berarti Brandon Breyer, bukan Blackberry ya. Dan ingin mengecek rumahnya, namun ibunya Brandon tidak mau dan menyuruh polisi ini untuk pergi. Karena hal itu, ibunya pun mengecek kamar Brandon dan menemukan buku yang isinya adalah gambar saat Brandon beraksi membunuh orang-orang yang dia bunuh. Di lain sisi, ayahnya mencoba membunuh Brandon dengan menembak kepalanya menggunakan senjata. Namun sayangnya, walaupun sudah headshot dan memakai sniper, Brandon tidak terkena damage sama sekali.
Dan malah ayahnya Brandon yang harus meninggal karena dilaser oleh Brandon. Ibunya pun menelpon Kyle untuk mengatakan bahwa yang dikatakan Kyle itu benar, bahwa yang membunuh Noah adalah Brandon. Namun sayangnya, yang mengangkat telepon adalah Brandon dan mengatakan bahwa ayahnya sudah tidak ada. Dan ternyata Brandon sudah berada di atas rumahnya. Lalu dia pun menyerang rumah itu secara random atau membabi buta. Ibunya pun mencoba menelpon polisi untuk membantunya. Namun saat polisi datang, para polisi ini bisa diatasi dengan mudah oleh Brandon. Polisi yang datang hanya 2 karena kota ini kota kecil ya. Mereka ingin menggunakan bantuan, namun Brandon juga bisa memblokir sinyal. Setelah itu karena ibunya ingat bahwa hanya pesawat Brandon yang bisa melukai Brandon, dia pun pergi ke lumbung untuk mengambil serpian dari pesawat itu. Lalu dia menemui Brandon. Ibunya pun menenangkan Brandon hingga dia mau dipeluk olehnya. Dan setelah itu dia ingin menusuknya, namun ternyata Brandon menyadarinya. Dan malah ibunya dibawa terbang ke atas langit lalu dijatuhkan. Dan saat di atas langit ini dia melihat sebuah pesawat. Setelah itu ada berita yang mengatakan bahwa ada pesawat jatuh di rumahnya Brandon dan tidak ada yang selamat termasuk ibu dan ayahnya Brandon. Yang satu-satunya selamat di sini adalah Brandon. Dia memasukkan kejahatannya dengan mengorbankan semua orang yang ada di dalam pesawat. Sadis banget kan? Dan film ini pun berakhir dengan Brandon yang duduk di ambulans sambil makan good time. Dan itulah seluruh alur cerita film Brightburn ini. Gimana, kalian kesel atau kasihan sama Brandon? Tulis di komen ya. Dan terima kasih jika sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.